Banyak anak-anak lain yang bermain juga berenang di sini. Ayo lompat kawan. Hiya! Wow, asiknya. Hehehe. Sejak dulu, Kali Topa memang sudah digunakan warga sebagai area pemandian. Oh iya, pemandian Kali Topa di desaku ini sudah dikenal seantero Kabupaten Buton loh. Hehehe. Bagaimana tidak, airnya sangat jernih, apalagi dikelilingi dengan batu karang serta pepohonan yang rindang. Segar. Ya sudah, yuk kita selesaikan bermainnya. Selepas bermain air, perut kami terus berbunyi nih. Kebetulan kali tempat kami mandi tadi berseberangan dengan laut. Jadi kami sekarang berniat mencoba peruntungan untuk mencari sumber makanan. Kawanku, semangat! Kami harus menggunakan kacamata renang supaya lebih jelas melihat. Siapa tahu kita bisa mendapatkan gurita. Hewan ini biasanya ditemukan di terumbu karang. Tak jarang mereka masuk ke dalam celah atau lubang karang maupun batu. Yeay! Itu dia, satu gurita berhasil aku dapat. Bu guru pernah bilang, gurita merupakan hewan yang sangat cerdas karena pandai berkamuflase. Hewan yang memiliki 8 lengan ini mampu mencocokkan warna dengan lingkungan di sekitarnya untuk bersembunyi dari pemangsanya. Mirip seperti bunglon ya teman. Nah, sekarang sudah cukup gurita yang kami dapat. Yuk kita bawa. Ada agar-agar di samping pasak. Mumpung masih segar, ayo dimasak. Seperti biasa, bahan dan juga bumbu sudah kami persiapkan. Waktunya berbagi tugas. Selagi aku dan Ai berjibaku dengan bahan, Christian membuat bumbu. Sengaja tidak semua bumbu dihaluskan. Ada beberapa juga yang diiris. Asik, buah sukun telah selesai dipotong oleh Malika. Saatnya dimasak. Sederhana saja teman. Sukun kami campurkan dengan garam, lalu digoreng di atas minyak panas. Jangan lupa dibalik ya, agar tidak gosong. Irisan buah sukun yang tipis akan membuatnya cepat matang. Hei, kamu kelalaan lai, bola. Hehehe, itulah yang dinamakan seni dalam memasak. Kalau belum kecipratan minyak panas, belum memasak namanya. Oh iya, ratakan gurita dengan bumbu sambil dibalik agar tidak hangus ya. Sini deh, aku coba aduk dan tolong ambilkan garam ya. Aromanya sedap sekali. Aku jadi tidak sabar mencicipinya nih. Sepertinya gurita hampir matang. Langkah terakhir ialah dengan menabur cabai, juga tomat yang telah diiris. Tinggal tunggu sebentar, gurita siap dihidangkan. Inilah waktu yang kami nantikan teman. Hehehe. Mari makan. Oh iya, selain rasanya yang enak,
buah sukun kaya akan karbohidrat juga nutrisi loh. Gurita pun tak mau kalah kandungan gizinya. Daging gurita bermanfaat untuk otak karena terdapat omega 3 juga zat besi. Mantap kan? Ya sudah, kami habiskan makanan ini dulu ya. Perut sudah kenyang, hati pun jadi riang. Apa nih Ki? Dan pemukit sana Ki. Mungkin saya. Kak. Kak, bukan pada soancu. Berkemah kah? Cucu minta enak no, setengah mati mana teman-teman tak apa? Oh alah, aku pikir ada tikar terbang karena tiba-tiba tergelinding di depan kami. Ternyata Kalia toh. Teman, Kalia ini merupakan seorang pengrajin tikar. Biasa membawa tikarnya berkeliling untuk dijual. Hati-hati membawanya ya kawan. Tikar buatan Kalia sangat tebal. Pantas saja kalau membawanya perlu ekstra tenaga. Nah, akhirnya kami sampai juga di rumah Kalia, teman. Akan dan punya mami. Ciamo. Bum nak Yang udah belakang mana? Kalipo. Berkah. Anak dia dah susi miu. Kak daun nasi kari kena Ki. Kita nasi kari masuk kari. Unjuk. Lai, sudah kari kamu Ki. Ibu kari nana. Oh, nupu sampai gara-gara tubuh bermain halio ibu. Lai, baju ni enak Ki. Abe. Me. Coba lihat masa. Lai, daun dah berapa mi wacwe. Lai. Wah, ibu. Yang tepi teh asu memang. Happy teh Mana kita agur tepi teh enggak kandung. Memang. Oh, anu milu ka kasam tami teh moy. Makasih. Aduh, ada-ada saja. Kalau tidak ketemu bisa kena marah nih. Tapi untung saja kami menyadarinya sebelum sampai ke tempat Bibi Yasmin. Ya sudah, ayo kita cari anak itu kawan. Benteng. Bolang. Oh, apa? Kabelan kita ada di simulnya anu. Itu pun dari Aduh, Christian, kenapa tidak bilang dari tadi? Ayo cepat kejar sebelum anak itu semakin jauh berjalan. Kain sarung tenun buatan ibuku harus segera didapatkan. Nah, itu dia anak yang tadi. Yang baju merah, jangan sampai lolos. Hehehe. Apa cikilai? Waduh, kenapa dia malah ikut berlari kawan? Kejar! Mau berlari sampai ujung buton pun akan kami sanggupi teman. Yang penting kain sarung tenun pesanan bisa kembali di tangan. Apa? Apa cerindau? Iya, Nun. Simpan. Ami ana. Simpan. Yang mana? Kami. Mana yang mana? Tapi kita mau aja. Cia. Mana nasi bukara? Tuh. Lupa sampai tasino. Tasino laki lain. Ya, sampai bukara minta sinandau. Tasino. Lupa sampai tasino. Satu muka atas mami Naki leo. tasino. Si Miu paran juga anak. Naki Kena tasino le mami. Bukara atas ini. Om bilang soal anu laki. Anu kapu dan kampuru yuno. Itu juga tas mami. Kau juga yang balik minta tukar aja. Sana lain. Ni ada maga tapajar sono. Sana nak lain. Sama sini pajaran dau. Ini melungan sami sama apa eh? Oke. Mau siya ukay? Ano melungan sa cumukol sami to malam sih. Hawali pulang lobster hawali tidurwa. Sama lain. Ombe bali. Bali lobster. Ombe.
Bahan dan bumbu sudah selesai kami siapkan. Kali ini ada 2 masakan yang akan kami buat. Telur jagung panggang serta lobster bakar mentega. Kita buat telur jagung panggangnya dulu ya. Jagung dipipil, dipisahkan dari batangnya. Selanjutnya, tomat diiris tipis. Untuk bumbu bakaran, aku serahkan kepada Malika. Bawang putih serta daun bawang diiris kecil. Ayo Christian, bantu Ian memasak. Di atas wadah panas, pecahkan seluruh telur. Jangan lupa diberi garam ya. Masukkan jagung juga tomat, kemudian tunggu hingga matang. Oh iya, sengaja tidak kami tambahkan bumbu rempah karena rasa telur jika dipadukan dengan jagung dan tomat sudah luar biasa enaknya. Hehehe. Sekarang ikut aku membuat masakan lobsternya yuk. Lobster segar ini aku taruh di atas bara teman. Agar rasanya semakin mantap, bumbu mentega buatan Malika dioleskan hingga rata. Dari aromanya saja, aku sudah bisa membayangkan kelezatan rasa lobster ini. Ayo, oles terus. Lalu tunggu hingga matang sempurna. Sepatu baru di atas papan. Kawanku, yuk kita makan. Wuhu. Jangan sia-siakan makanan ini kawan. Apalagi ini hasil olahan kita. Daging lobsternya lembut sekali. Meski dibakar, lobsternya tidak hangus. Daun bawang, mentega, serta bawang putih membuat rasanya jadi makin sempurna. Asin-asin gurih gitu. Iya, jangan lupa dimakan telur panggangnya. Tekstur luarnya renyah, namun dalamnya lembut sewaktu digigit. Meski gosong sedikit, tapi rasa telur jagungnya tetap legit. Habiskan kawanku. Rasa masakan kami kali ini sempurna deh. Ada asin, gurih, manis, juga asam. Kambakae. Makasih bolanya. Ambil. Syukurlah, satu hal yang aku yakin, setiap masalah pasti ada jalan keluar, juga hikmahnya. Salah satunya adalah aku mempunyai kawan baru, Azriel namanya. Hehehe. Kawanku, itu dia Bibi. Ayo kita segera ke sana. Bibi Yasmin merupakan seorang pelatih tari anak-anak di desaku. Kakak, pergi kami alana ina. Nake ina, sementa bawa pesanan karike. Nah, nake bulangi. Ke pesanan karike mana? Oh, kecuhu. Mungkin sana ke sesuai me pesananmu. Bibe, mbak to kalau kacung-kacung na bantara. Oh, simu kecul latihan. Memo, latihan asa-asa. Teman, Bibi Yasmin bilang tarian ini bernama Tari Tete Wance. Hehehe. Ternyata belajar menari itu asik ya kawan. Jadi lebih paham dan mengerti soal kesenian khas dari Buton. Turut serta mempelajarinya, berarti kita juga menjaganya. Jangan sampai kesenian khas daerah punah karena tiada penerusnya. Selamat datang di Festival Teluk Tomini teman. Mengusung tema hadiah dari laut, semua rangkaian acara digelar tidak jauh dari kawasan pesisir. Nah, ini dia salah satu rangkaian acaranya. Yap, lomba perahu hias. Weh, kita orang pasti menangin nih. Iya, pastilah. Apa kita orang punya pe bagus? Perahu hias yang ikut sebenarnya adalah perahu nelayan mencari ikan teman. Khusus untuk festival kali ini, para nelayan
dengan sukacita ikut menghias perahunya. Lang, sana Lang, bagus wih. Oh iya, bagus sekali sana. Di tepi pantai sudah menunggu para penonton dan dewan juri. Mereka akan menilai perahu mana yang mendapat nilai tertinggi. Buat kami, bisa ikut menumpang di perahu paman saja sudah menyenangkan sekali. Seluruh perahu peserta diwajibkan berputar 2 kali di depan juri. Tujuannya supaya juri bisa menilai lebih teliti dan adil dalam memberikan penilaian. Kalau ada Bolang sebagai penumpangnya, pasti bisa menambah nilai kan paman juri? Perahu-perahu peserta sudah mulai bersandar kembali. Sekarang tinggal kita tunggu saja hasil penjuriannya, teman. Oh iya, kita pergi jemput kakak dulu yuk. Tadi kakak berjanji mau mengajakku mencari udang di tambak. Teman, ini dia salah satu kegiatan seru kami kali ini. Yap, menguras tambak udang. Kalau tambak udang yang sudah dikuras, artinya semua udang akan diangkut. Sebagian besar udang memang sudah dipanen, tapi masih ada yang tertinggal dan akan jadi target kami. Wih, banyak apa? Saya dapat 2. Bisa berapa 1? Menangkap udang dengan cara tangan kosong seperti ini memang lebih seru, teman. Cukup dengan merendam tangan dan meraba dasar tambak. Kalau terasa ada yang bergerak, tandanya udang sudah di tangan. Ayo kompos ini semua. Ayo. Oh iya. Kalau aku rasa-rasa sih, hasil yang kami kumpulkan sudah lumayan banyak nih. Weh teman-teman, manjut orang kumpulnya sampai banyak. Iya. Ayo kawan, langsung kita bawa udangnya, biar bisa segera dimasak sama kakak. Sepertinya kakak mau masak menu baru nih. Iya, apalagi kalau bukan tumis udang saus tomat. Membayangkannya saja sudah membuat perut makin meronta. Ayo kawan-kawan, kita bantu kakak supaya udangnya cepat matang. Tomat, cabai, wortel, dan daun bawang diiris semua ya. Siapkan juga buah nanas yang dikerok daging buahnya. Bagian kulit nanasnya nanti mau kami jadikan mangkuk, teman. Bolang, so siap itu, so panas. Sudah. Kakak sudah ini, so kelar potong-potong. Langsung tumis bumbunya, Kak. Bawang merah dan bawang putih ditumis sampai harum. Tambahkan air, lalu masukkan cabai dan wortel. Untuk udangnya, kita tunggu sampai airnya mendidih dulu ya, teman. Lanjut tambahkan bahan lainnya, seperti irisan buah tomat dan sebagian daun bawang. Kakak, ini saus. Oh iya, tas sini Bolang. Pegang dulu ya. Bolang. Selanjutnya, masukkan saus tomatnya, lalu tokoh utamanya, yakni udang. Tambahkan juga taburan garam sebagai penambah rasa. Sekarang, tinggal menunggu kuahnya sedikit lebih mengental. Memasak udang tidak perlu lama-lama, teman. Kalau kulitnya sudah berubah warna menjadi kemerahan, tandanya udang sudah matang. Ya harum DP bau kakak. Iya no, kakek yang masak.
Langsung mau makan ini. Ayo kakak. Lapar juga saya kak. Kawan, kalau kurang boleh nambah lo ya. Teman di rumah siapa yang suka udang? Pasti bisa ikut bayangkan rasanya dong ya. Dagingnya kenyal-kenyal empuk. Setiap gigitannya merupakan perpaduan rasa gurih dan sedikit manis. Benar-benar nikmat sekali teman. Enak juga kakak. Enak kakak. Sampai udang lembut, pas lagi. Memang gak salah menjadikan kakakku sebagai juru masak. Setiap olahannya gak pernah gagal teman. Kata Bu Guru, makanan itu yang paling penting adalah kelengkapan nilai gizinya teman. Ayo tambah kawan-kawan, udangnya masih banyak nih. Ayo kawan-kawan, kita bantu dorong perahunya. Ikan dari perahu harus segera dimasukkan ke wadah pendingin supaya tidak cepat rusak. Proses bongkar muat ikan menjadi seru kalau hasil tangkapan nelayan berlimpah. Om, ada cakalang om. Basah-basah. Wah, syukurnya Paman dapat ikan cakalang lumayan banyak nih. Ayo cepat kawan, kakak pasti sudah menunggu ikan cakalangnya. Kak, ini ikan ya kak. Bukan dikit kan? Banyak sekali kan ketumbuh. Ya apa-apa, yang penting ada kamu dapat. Iya. Langsung kukus saja kak, selagi ikannya masih segar. Sambil menunggu ikan kukusnya matang, kami bantu kakak mengerjakan yang lain deh. Mari jodoran sama. Mari jodoran. Ada di mana? Kalau dicabut DP tulang, taruh di sini deh, saya tumbuh. Oh iya. Sebagian ikan yang sudah dikukus di awal harus kita haluskan lebih dulu. Tumbuk sampai benar-benar halus ya. Jadi nanti ketika dimakan teksturnya bisa lembut di mulut. Hehehe. Tulang pegang itu kasih kuat. Iya. Tumpah semua di sini. Iya. Selanjutnya, tumis cakalang tumbuknya sampai menjadi sedikit lebih kering. Wih, harum DP ikan. Saya jadi lapar, Li. Saya juga lapar. Sekarang kita lanjut bungkus lalampanya yuk. Sambil menunggu ketannya matang, aku bantu Bibi menyiapkan daun pembungkusnya dulu deh. Arif, Azril, kalian bantu wadahi lalampa yang sudah selesai dibungkus ya. Sekarang aku angkat ketannya dulu ya. Kakak dan Adel sudah menunggu untuk membungkusnya nih. Semua proses harus cepat karena lalampanya sudah ditunggu untuk hidangan warga di pinggir pantai teman. Kak, berapa mau diambil cakalang daunnya ya, Bu? Cuci tangan toh? Sudah, anak ukur jo, kasih cukup itu. Oh iya dah. Setiap hari, bibiku bisa membuat lalampa sampai 5.000 bungkus. Selain untuk pengunjung festival, lalampa juga banyak dicari orang untuk oleh-oleh. Sebelum dibakar, jangan lupa olesi lalampanya dengan minyak teman. Paman bisa membakar 100 lalampa sekaligus menggunakan panggangan arang ini. Azril, Arif, ayo bantu tata lalampanya supaya cepat selesai. Meskipun daun pembungkusnya terlihat gosong, tapi isi di dalamnya tetap putih kok. Hehehe. Ayo kawan, langsung kita susun lalampanya di atas baki. Iya, turun sama bawah Jo. Sini, biar kakak bantu. Warga yang menonton pasti sudah pada lapar ya. Hehehe. Semoga lalampa yang kami bagikan bisa sedikit mengganjal perut ya. Baki sudah kosong,
waktunya kami menikmati kemeriahan festival dengan tema hadiah dari laut ini. Hehehe. Teman, festival ini merupakan salah satu wujud syukur masyarakat Parigi atas hasil laut yang melimpah. Selain itu, juga untuk mengingatkan kita untuk selalu menjaga laut, memanfaatkan hasilnya dengan bijak, dan melestarikan kekayaan di dalamnya. Semua diwujudkan dalam bentuk aneka kostum peserta karnaval yang tampil kali ini. Sekarang angkut rumput lautnya yuk. Supaya lebih cepat, kita kerjakan bersama-sama. Budidaya rumput laut di sini menggunakan metode rawai, teman. Rawai menggunakan tali panjang yang dibentangkan di permukaan laut. Selain fleksibel dalam pemilihan lokasi, teknik ini juga banyak diminati petani rumput laut karena alat dan bahan yang digunakan relatif murah, tahan lama, dan mudah didapat. Cara seperti ini juga dilakukan agar sinar matahari dapat memberi nutrisi untuk rumput laut agar tumbuh lebih cepat. Di sini, hampir setiap hari ada saja rumput laut yang dipanen. Luar biasa ya hasil laut kami. Wah, saya terpilih di sini. Ya, tidak apa, bantu. Lepasin ban saja, bantu. Saya tarikan kuat saja. Tapi ini mataku. Tidak apa. Saya bikin saya kayak budak laut. Kalau hanya kita akan jangan serapkan saya. Kata tutup satu badannya. Selimut jangan pakai selimut. Maaf ya Marel, karena keasikan panen rumput laut, aku jadi tidak lihat deh. Ternyata sudah menutupi badan kamu. Panennya sudah selesai. Ayo, kita bawa ke darat. Ayo Bolang, naik Bolang, bantu ibu menjemur sini, ayo. Teman, setelah rumput laut dipanen, begini nih proses selanjutnya. Rumput laut harus dijemur selama beberapa hari tergantung teriknya sinar matahari. Tujuan penjemuran adalah untuk mengurangi kadar garam pada rumput laut. Nah, rumput laut yang sudah kering baru deh bisa diproses ke tahap selanjutnya. Saat rumput laut dijemur, pastikan tidak terkena hujan karena bisa menyebabkan warna rumput laut menjadi putih. Selain itu, rumput laut ini juga jangan terkena angin kencang karena warnanya juga bisa menjadi kehitaman. Kalau sudah berubah warna, nanti rumput laut bisa sambil diaduk. Sambil menunggu matang, Kia dan Bibi sedang membuat masker. Masker ini menggunakan campuran bahan alami, yaitu getah lidah buaya dan madu. Masker rumput laut banyak manfaatnya untuk menghaluskan kulit sampai menghilangkan kotoran di wajah. Rumput lautnya ditumbuk dulu agar teksturnya lebih halus. Semua bahannya dicampur jadi satu dan tambahkan sedikit air hangat. Selesai deh.
bagian mencicipi agar-agar, biar aku duluan ya. Mantap. Enak. Oh, enak. Agar-agar ini rasanya enak dan segar sekali loh teman. Wah, ini sih nggak cukup kalau cuma makan satu potong saja.